Nah, teman-teman dalam hukum asuransi, ya, ini mungkin mengalami perkembangan yang tidak terlalu banyak ya. Tapi dalam hal terjadinya pandemi di Indonesia khususnya atau di secara regional di Asia Tenggara, ternyata asuransi menjadi perhatian ya. Nah, termasuk sekarang yang namanya profesi aktuaris ya, aktuaria itu sekarang menjadi profesi yang sangat dicari di Indonesia ini karena sepengetahuan saya yang aktuaria ini ya, program studi kampus yang punya jurusan aktuaria ini ya, program studi aktuaria itu kayaknya baru UI yang mungkin sudah bagus ya. Nah, kondisi pandemi menyebabkan orang kemudian mengingat-ingat kembali apa yang dia miliki ya, termasuk aset-aset berupa asuransi. Ya. Saya lebih senang menyebutnya asuransi sebagai aset karena ternyata pandemi itu bisa diklasifikasikan sebagai risiko yang bisa ditanggung asuransi sepanjang itu perjanjian itu menyatakan demikian, perjanjian asuransinya. Nah, hal-hal yang mungkin menjadi perhatian kita bersama ya, asuransi itu tidak lagi seperti dulu kita agen-agen asuransi itu banyak berkeliaran dari rumah ke rumah, door to door gitu. Sekarang ternyata banyak metode, banyak hal yang sangat luar biasa ya yang dilakukan para agen asuransi gitu. Nah, sekarang kita nggak lagi mengenal polis asuransi secara bentuknya kontrak tertulis ya. Jadi dia dalam kontrak-kontrak elektronik ya. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini orang kemudian menggantungkan kesempatan dia pada asuransi. Salah satu contoh adalah orang yang lagi masuk itu bantuan subsidi upah. Nah, itu bagian dari manfaat yang diterima oleh mereka yang mengikuti asuransi sosial, asuransi yang bersifat wajib ya. Jadi mereka yang sekarang mendapatkan bantuan subsidi upah dan tahun kemarin juga ada yang namanya bantuan subsidi upah juga BSU itu juga merasakan manfaat betul dari keuntungan mengikuti program asuransi. Nah, kalau asuransi itu melibatkan tertanggung dan penanggung ya mereka yang disebut sebagai tertanggung dan penanggung, maka kita akan melihat bagaimana interaksi hukum terhadap hubungan antara tertanggung dan penanggungnya ya. Nah, hukum asuransi ingin memperlihatkan bahwa ada problematika ya, problematika terkait dengan bagaimana risiko itu bisa dimintakan ganti rugi karena prinsip dari asuransi adalah pengalihan risiko. Ya. Sekarang sekali lagi ya, sekarang kita mengenal asuransi dalam konteks-konteks yang lebih informatif ya. Kalau dulu ya ampun kita taunya ya Bumi Putra, asuransi jiwa apa zaman saya kecil ya maksudnya ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman sudah banyak berkembang ya. Dan asuransi itu banyak persepsi negatifnya. Banyak juga sekarang yang ternyata pada masa lalu dia memanfaatkan usaha perasuransiannya untuk melakukan penghimpunan dana, kemudian tidak dikembalikan sesuai dengan manfaatnya, termasuk saya korbannya gitu ya. Dulu saya ikut asuransi Bumi Asih Jaya, jadi ketika saya lulus SMA sebenarnya bisa diklaim saya dapat santunan biaya pendidikan, ternyata nggak bisa karena perusahaannya menjadi tidak jelas. Nah, dulu banyak persepsi negatif. Sekarang kita menikmati hal-hal yang baik dari pengalaman masa lalu sehingga
mungkin berubah, termasuk hukumnya, termasuk kita melihat dari aspek hubungan tertanggung dan penanggung ini dalam kerangka hukum, sehingga ini dibuatlah mata kuliah hukum asuransi. Nah, asuransi kalau yang kita kenal ini ya sebenarnya identik dengan kata verse kerar ya. Saya nggak tahu ini bacanya benar apa enggak. Verse kode ya, penanggung dan tertanggung. Jadi ada hubungan pengalihan resiko dari bertanggung ke penanggung ya. Jadi resikonya atas dua hal ya, kekayaan atau jiwanya. Ini menurut Sukardono ya. Asuransi adalah perjanjian di mana pihak yang berjanji kepada pihak yang dijamin menerima sejumlah uang premi pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas. Jadi yang menjadi kata kunci adalah dalam asuransi, hubungan asuransi itu sebenarnya adanya perjanjian, adanya persetujuan. Kalau yang namanya perjanjian berarti apakah itu perjanjian? Kan begitu ya, kalau kita bilang perjanjian, terus perjanjian itu apa? Febri, apakah perjanjian itu? Ya, Febri, terbukti memang kuliah jam 3 sore itu gelap. Ya. Laurente, apakah perjanjian itu? Ya, Pak. Ya. Perjanjian adalah Udah googling ya, googling ini cepet nih biasanya googlingnya kalau kuliah online. Enggak. Apa? Perjanjian adalah hubungan dua orang atau dua badan hukum yang memiliki sebuah kesepakatan, Pak. Oke. Hubungan dua ruang atau badan hukum yang memiliki kesepakatan. Oke, mungkin yang lain bisa dibantu. Caroline Sakani ya. Diaktifkan Ya, videonya nggak apa-apa biar kita bisa diskusi bareng teman-teman. Ya, Pak. Saya kira ini sebuah rahasia ya. Saya kira itu kalau kuliah di kelas, kalau dosennya bertanya, itu banyak yang religius langsung ya. Jadi agamais banget gitu ya. Langsung menundukkan kepala berdoa. Ternyata itu kuliah kalau langsung di kelas ya. Ternyata kalau virtual juga sama ya. Kalau dosennya tanya itu banyak yang berdoa gitu ya. Jadi semoga ada wahyu-wahyu yang tercipta gitu. Iya, Pak. Boleh, Pak. Oke, silakan Caroline. Maaf ya, itu intermezzo. Apakah perjanjian itu, Caroline? Perjanjian itu melibatkan dua pihak yang berikatan. Oke. Itu saja? Iya, Pak. Ya. Lydia. Lydia, 3, 2, 1. Oke, hilang. Farelaldi. Ya, Pak. Nah, apa kabar Farelaldi Raditya? Baik, Rizky. Pak. Baik ya. Saya mau tanya tuh, perjanjian itu apa? Ayo. Apa? Wah, googlingnya kurang cepat ini. Bentar, Pak.
Ya, ini bisa nih, cepet nih. Ayo. Atau mau dijelaskan dengan animasi juga boleh kok kalau mau. Iris Fania. Iya, Pak. Ya, perjanjian itu apa? Minta tolong dong dibantu ini si Reski. Menurut saya perjanjian itu kesepakatan antara dua belah pihak yang nantinya akan menimbulkan sebuah akibat hukum. Oke, terima kasih. Laldi sudah ketemu? Tadi yang disampaikan Iris itu kesepakatan oleh dua belah pihak yang menimbulkan akibat hukum. Hilang. Ya, jadi begini teman-teman. Kalau kita ngobrolin asuransi, maka di sana itu yang terjadi adalah hubungan hukum antara yang disebut penanggung dengan yang disebut tertanggung. Dalam pengertian Wiryono ya, maka di sana ada persetujuan. Jadi dalam artian bahwa kalau persetujuan itu sama dengan perikatan atau perjanjian, maka ada perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Kalau dalam hukum perikatan kan perjanjian adalah kesepakatan dua pihak atau lebih, gitu ya, untuk melakukan sesuatu atau tidak sesuatu yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Itu kayak gitu jangan sampai lupa. Itu dibawa terus sampai nanti bikin skripsi atau nanti kalau misalnya teman-teman lulus kuliah melakukan perjanjian kerja minimal itu kalau misalnya ada perjanjian kerja, maka di sana teman-teman menjadi salah satu pihak yang melakukan perikatan. Jadi itu jangan sampai lupa, apalagi kita orang hukum. Nah, karena itu mengandung hubungan antar para pihak ya, yang disebut penanggung dan tertanggung, maka di sana kita mengenal dua subjek hukum yang spesial, ya ini yang disebut penjamin dan yang disebut terjamin ya. Jadi kalau Molengraf itu memberikan pengertian bahwa persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri terhadap yang lain tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung dan seterusnya. Yang pada pokoknya dalam perjanjian asuransi ini yang diperjanjikan adalah tentang pengalihan kerugian atau resiko. Ya. Mengalihkan derita yang bisa jadi timbul selama asuransi itu berlangsung. Nah, dalam banyak definisi kemudian asuransi dipahami dalam kerangka hidupnya ya secara sosial ya. Misalnya yang disampaikan oleh Meh dan Kamek ya, asuransi adalah alat sosial untuk mengurangi risiko. Jadi ini dia menjadi sebuah sarana ya untuk mengurangi risiko yang mungkin dialami ya, yang mengurangi hal-hal yang menyebabkan derita itu menjadi tidak terlalu terasa secara nyata pada tertanggung sehingga bisa diperingan gitu ya. Willett juga memberikan definisi yang mirip-mirip gitu ya. Nah, yang menjadi poin-poin pengertian dari tiga tokoh ini ya, Meh, Willett dan Mark R. Green ya, dia ingin memandang bahwa asuransi itu dipergunakan untuk mengurangi risiko. Jadi kalau teman-teman punya pandangan tentang asuransi, nah pandangan itu harus melihat pada unsur-unsur yang dibangun dalam asuransi. Ya misalnya dalam definisi asuransi maksud saya. Ya terserah itu pandangan persepsi teman-teman dimulai dari perspektif yang sosial, secara moral, secara hukum, tapi pasti akan
berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan orang yang disebut sebagai tertanggung dan penanggung, ya, dan berkait erat dengan bagaimana memindahkan resiko, ya, dari diri pribadi tertanggung ke subjek yang lain. Ya. Nah, tujuannya dalam definisi itu adalah untuk melihat bagaimana asuransi itu kemudian menggeser resiko itu sehingga orang menjadi punya rasa nyaman, ya, punya rasa nothing tulus gitu ya. Ketika dia melakukan sesuatu atau menjalankan aktivitas hidupnya tanpa khawatir nanti kalau rugi, ya, dia harus bagaimana. Ya. Itu. Nah, dalam hukum yang berkembang secara definitif di Indonesia, ya, dalam hukum positif, asuransi diatur dalam KUH Perdata sebenarnya dalam pasal 1774. Nah, itu KUH Perdata, tapi itu menjadi dinamika ya, nanti kita lihat ya. Di pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, ya, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena ini ya, bukan korean. Suatu peristiwa yang tidak pasti atau event, ya. Jadi asuransi itu adalah pertanggungan yang dasarnya adalah perjanjian yang secara sukarela berdasarkan pasal 246 KUHD ini adalah orang yang tertanggung ini mengikatkan diri kepada penanggung, ya, dalam perjanjian asuransi, dan salah satu hal yang menjadi unsur utama di sana adalah premi, ya, karena premi menjadi prestasi yang kontra prestasinya adalah ganti rugi, ya. Nah, kemudian di pasal 1 Undang-Undang 1992 ini tentang usaha perkoperasian, ya, dimulai lagi definisi itu dengan bentuk perjanjian, dengan istilah perjanjian. 2 orang atau lebih, ya, bisa jadi perjanjiannya itu dilakukan 2 orang atau lebih. Ada yang disebut di sana tetap penanggung dan tertanggung, ya, yang saling mengikatkan diri, ya, dengan premi asuransi, dengan risiko yang bla 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 itu tadi, kerugian, kerusakan, dan lain sebagainya, yang akan diderita tertanggung, ya, yang mungkin akan diderita, jadi masih dugaan gitu ya, dari suatu peristiwa yang tidak pasti pula, tidak jelas pula. Nah, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi ini lebih ke membagi, ya, 2 terma dasar dari asuransi, ya, ini selain penanggung, tertanggung, perikatan dalam perjanjian asuransi, dan premi asuransi ganti kerugian, tapi lebih memperjelas objeknya. Objeknya adalah kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan, plus di sana potensi meninggalnya seseorang atau hidup yang tiba-tiba musnah, ya, punah, gitu ya. Nah, itu diperjelas di Undang-Undang 2 tahun 92 tentang usaha perkoperasian. Sekarang ada lagi Undang-Undang 40 tahun 2014 yang kemudian mencabut Undang-Undang 292, ya. Yang di sana kita diberikan informasi definisi lagi tentang asuransi, ya. Jelas masih perjanjian antara 2 pihak, tapi yang kemudian menjadi makin definitif yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, dasar bagi penerimaan premi, ya,
oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan. Jadi premi ini diterima perusahaan asuransi sebagai imbalan. Untuk apa? Kontraprestasinya ya. Dia dapat hak atas premi, dibayarnya premi, tapi dia punya kewajiban secara definitif. Yang pertama, ya, penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian bla 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 ya, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum ya. Dan yang kedua, pembayaran dasarnya pada meninggalnya tertanggung. Jadi memperinci, juga mengenalkan konsep perusahaan asuransi dan pemegang polis ya, memperinci objek asuransinya. Ya. Nah, ini hal yang wajar karena undang-undang harus semakin mengikuti. Nah, dalam perkembangan terakhir ya memang menurut saya pribadi memang ketentuan tentang definisi mungkin ini lebih harus luas lagi ya. Karena di sana harus mencakup reasuransi juga kan gitu ya. Mencakup event yang lebih luas juga, termasuk yang dimaksud dengan peristiwa yang tidak pasti ini harus jelas juga. Nah, itu pengertian-pengertian yang ada di dalam konsep asuransi, baik secara umum dalam pendapat-pendapat para ahli, juga melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, itu definisinya. Nah, dalam asuransi, yang karena tadi ada perikatan, maka ada elemen-elemen yuridis yang hendak kita lihat ya. Dalam berbagai pengertian termasuk dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka kita melihat ada elemen-elemen yang selalu ada ya. Yang pertama adalah soal subjek yang disebut sebagai pihak tertanggung ya. Dan pihak yang merupakan pihak penanggung, yaitu pihak yang tertanggung itu yang kepentingannya diasuransikan kepada pihak lain. Nah, pada pihak lain ini umumnya adalah perusahaan asuransi, ya. Dan dia punya kewajiban untuk membayar premi dan memperoleh kontraprestasi atau kontrapremi dari pihak penanggung. Nah, ini yang disebut sebagai pihak tertanggung. Ada yang namanya pihak penanggung. Nah, pihak yang menanggung ini pihak yang dia menanggung pihak tertanggung. Ya, bingung tak? Gong-gong semua ya. Berdasarkan perjanjian. Jadi tidak dia bisa menanggung tertanggung itu dasarnya ya pasti perjanjian. Perjanjian asuransi. Nah, mereka terikat dalam kontrak atau perjanjian asuransi yang umumnya dalam bentuk tertulis dan disebut dengan premi ya, atau sekarang kita kenal dalam bentuk polis asuransi ya. Nah, premi itu maksudnya harus bayar jadi ya, mengiur gitu ya, atau membayar kepada perusahaan asuransi supaya dia mendapatkan kontrapreminya, kontraprestasinya. Nah, dalam kontrak atau perjanjian asuransi ini ya ada 3 hal yang mungkin menjadi elemen-elemen hukum yang perlu untuk dikaji ya. Yang pertama ada kewajiban untuk memberikan penggantian terhadap tertanggung ya, ada kewajiban. Nah, di samping kewajiban, karena kewajiban berhadap muka dengan hak, maka kalau kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, maka melekat di sana hak dia untuk menerima premi yang dibayar oleh ini kebalik ini. Dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Ya. Kebalik ini. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengganti ya, kerugian ya, yang timbul karena ada peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi. Jadi dalam kontrak atau perjanjian asuransi itu didaftarlah hal-hal ya, dicantumkanlah hal-hal yang bisa menjadi
peristiwa yang mungkin bisa terwujud, ya, bisa terjadi yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Nah, itu maka terus harus dicantumkan secara rinci hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Ya. Terus, nah dalam asuransi juga kita melihat pada bagian-bagian lain yang menegasikan bahwa ada perkembangan pemikiran mengenai bagaimana resiko itu berpindah dari tertanggung ke penanggung, ya, agar mengurangi beban kerugiannya. Ya. Maka dalam asuransi kita pasti membahas soal subjek. Subjeknya adalah penanggung yang umumnya badan hukum, PT atau koperasi. Ya, saya belum tahu apakah ada yayasan yang jadi perusahaan asuransi. Sepertinya sih belum ada ya, karena profit oriented. Ya. Penanggung itu umumnya badan hukum berupa PT atau koperasi. Koperasi pun sekarang mungkin agak riskan ya, bukan jarang tapi riskan. Terus yang disebut tertanggung, ya dia pasti orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang lain, ya, badan hukum PT, yayasan, koperasi yang dia menjadi tertanggung, ya. Baik dia berdiri sendiri atau sebagai pemilik atau yang berkepentingan, ya, diwakili, ya. Terus ada yang disebut sebagai pemegang polis, ya, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atas pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Loh, Pak, berarti bisa jadi dong pemegang polis itu tidak selalu tertanggung. Ya. Kalau pemegang polis sudah pasti dia tertanggung. Tapi pemegang polis, ya, tapi tertanggung maksud saya, tidak selalu menjadi pemegang polis. Ya. Jadi tertanggung itu pasti pemegang polis, tapi pemegang polis itu pasti tertanggung, tapi tertanggung belum tentu merupakan pemegang polis, karena mungkin pemegang polisnya itu diwakilkan, gitu ya, dari tertanggung diwakilkan ke orang lain. Nah, kalau kita subjek ada, berarti ada objek. Objek asuransinya itu terbagi menjadi dua kelompok, ya, kelompok yang berupa benda dan hak, ya, dan kelompok yang disebut sebagai saya lebih senang menyebutnya jiwa, ya. Jadi yang mengkait dengan benda dan yang mengkait dengan jiwa. Jadi maka di Indonesia ada yang namanya asuransi kerugian dan asuransi jiwa, ya. Terus ada peristiwa-peristiwa yang kemudian diperjanjikan di sana, ya, merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak pasti, ya, yang menjadi ancaman, ya, yang menjadi peristiwa yang dapat merubah kondisi. Sehingga menimbulkan kerugian. Ya, tapi yang jelas ini peristiwa-peristiwa ini harus sesuai dengan norma, nggak bisa kemudian peristiwa sembarangan. Misalnya kalau kita melakukan perjanjian jual beli narkoba, ya, sudah pasti peristiwanya misalnya kalau ketangkap polisi, nah, nanti ditanggung asuransi, ya nggak boleh juga gitu, karena itu tidak sesuai dengan
norma yang berlaku. Ya, itu peristiwa-peristiwa. Nah, hubungan asuransi itu terkait dengan perikatan tadi, ya, hubungan yang dibangun dari perjanjian, ya. Karena perjanjian itu sifatnya tertulis dan tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang asuransi, maka disebut sebagai legally bound, ya, atau keterikatan yang sah, ya. Dan di sana ada akibat-akibat hukum yang tadi saya sampaikan. Dia harus bayar premi, di samping premi dia harus mendapatkan jaminan, di sisi lain dia harus membayar ganti rugi dan berhak atas premi yang diperjanjikan sebagai instrumen ekonominya. Nah, asuransi ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nanti teman-teman bisa baca di pasal 250 dan 268 KUHD. Dan hal yang terkait dengan risiko dan premi, peristiwa-peristiwa yang tidak pasti dan bagaimana ganti kerugiannya, dari undang-undang, ya, di KUHD, ya. Syarat-syarat pemberlakuannya asuransi dan apa yang dimaksud dengan polis asuransi. Nah, ini yang kita bahas dalam satu semester. Ya, bagaimana kemudian itu asuransi berkembang. Yang kita mau lihat adalah problematika hukum yang menjadi perhatian kita dalam mata kuliah hukum asuransi. Nah, saya juga pengen menyampaikan begini, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi di masa pandemi, ternyata asuransi sebagian dalam bidang-bidang tertentu itu berkembang dan berkembangnya sangat masif. Ya. Ini contoh, ya. Teman-teman yang sekarang suka jualan online, ya, di sana ada beragam variasi asuransi. Contoh, asuransi pengiriman, jelas, yang itu menjadi memberi rasa aman ketika orang membeli lewat ekspedisi, ya, online. Asuransi pengiriman. Ada lagi yang namanya asuransi kerusakan barang elektronik, ya. Misalnya kalau beli barang elektronik ada asuransi kerusakannya. Ya mungkin nilainya nggak seberapa, ya, dari kan biasanya di persentase, ya. Di Shopee, di Tokopedia atau di e-commerce yang lain itu ada itu. Ketika kita mau check out, ya teman-teman ada asuransi di sana yang itu kotaknya boleh dicentang, boleh enggak, atau artinya boleh ikut atau tidak, gitu, ya. Nah, itu ternyata yang semacam ini itu sangat berkembang dan bervariasi bentuknya. Nah, kemudian ada yang menyatakan bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian untung-untungan, ya. Saling menguntungkan lah kalau dalam bahasa yang mudah. Tapi dalam bahasa hukum di 1774 BW itu disebut sebagai untung-untungan. Karena apa? Kalau teman-teman melihat perjanjian, maka ada dua subjek minimal, ya. Dua pihak, ya. Nah, yang dalam kedudukan yang setara, ya. Kalau kita melakukan perjanjian, maka perjanjian itu akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya, akan menimbulkan akibat hukum. Nah, akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Nah, kalau teman-teman dalam konsepsi hukum perdata, ya, pernah dikenalkan yang namanya, ya, termasuk hukum dagang, pernah dikenalkan yang namanya perjanjian timbal balik, ya. Nah, kenapa kok perjanjian timbal balik? Karena pihak yang melakukan perjanjian dia adalah pihak yang memiliki hak sekaligus memiliki kewajiban, yang berhadap muka dengan pihak yang lain yang memiliki kewajiban dan memiliki hak. Jadi misalnya kalau dalam asuransi, kewajiban saya membayar premi, maka di pihak penanggung itu dia memiliki hak untuk menerima pembayaran premi. Nah, kalau saya berkewajiban membayar premi,
dia berhadap muka dengan hak penanggung untuk menerima premi, saya juga punya hak untuk mendapatkan manfaat atas asuransi. Nah, di seberang sana pihak penanggung, maka dia punya kewajiban untuk membayar manfaat asuransi. Dalam logika sederhana, hukum yang perikatan yang paling sederhana, misalnya kita begini, kita jual beli motor. Sebagai pembeli motor, saya berhak untuk menerima motor. Ya. Hak menerima motor itu, di motor itu berhadap muka dengan kewajiban penjual motor untuk menyerahkan motornya. Ya. Nah, saya sebagai pembeli punya kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Nah, kewajiban itu berhadap muka dengan hak di pihak yang lain, ya, pihak penjual, bahwa penjual menerima pembayaran sejumlah uang. Prestasi dan kontraprestasinya menjadi kontraprestasi dan prestasi. Ya, itu yang namanya perjanjian timbal balik. Ya. Ya, semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Ya. Nah, karena itu perjanjian pada umumnya itu seringkali disebut sebagai perjanjian untung-untungan, ya, sesuai dengan pasal 1774. Ya. Karena yang disebut perjanjian untung-untungan karena begini, itu perjanjian itu dilakukan untuk memperhitungkan untung dan kerugian, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada kejadian yang belum tentu. Jadi perjanjian untung-untungan itu, kalau misalnya terjadi sesuatu, maka saya untung. Kalau misalnya terjadi sesuatu yang lain, maka saya rugi. Misalnya. Nah, rugi itu kemudian tetap memberikan keuntungan bagi para pihak. Nah, ini paradigma pertama yang mengatakan bahwa asuransi itu adalah perjanjian untung-untungan. Ya, ya wajarlah kemudian asuransi, karena dalam pengertian di pasal 246 KUHD itu, ya, ada perjanjian di sana juga, yang di sana ada bayar premi dan memperoleh premi, memperoleh pembayaran premi, terus memberikan kepadanya ganti rugi atas kehilangan curangan. Ini diasumsikan bahwa itu sama halnya dengan perjanjian untung-untungan. Mungkin bagi teman-teman juga baru dengar ya apa yang disebut sebagai perjanjian untung-untungan. Tapi konsepnya perjanjian untung-untungan adalah semua mendapatkan untung, ya, dan itu diperjanjikan. Jadi dalam paradigma yang pertama atau pandangan yang pertama ini mengatakan bahwa asuransi adalah perjanjian untung-untungan yang sama dengan 1774 BW. Nah, selain karakteristik perjanjian yang harus dipenuhi di pasal 1320, dia asuransi juga punya karakteristik yang bersifat untung-untungan yang sama dengan pengertian untung-untungan di pasal 1774 BW, ya. Nah, kalau perjanjian yang bisa disebut sah sesuai 1320 itu perjanjian yang bagaimana? Teman-teman, Widya, perjanjian yang bagaimana yang dia dianggap sah? Ding dong, ya. Kevin, perjanjian itu disebut sah kalau sesuai dengan 1320 itu yang bagaimana, Kevin? Mohon maaf, Pak, kurang dengar tadi, Pak. Oh ya, bangun dulu, bangun. Sudah, Pak. Ya, sahnya perjanjian itu berdasarkan 1320 itu apa? Payung. Memenuhi syarat, Pak. Ya, apa syaratnya?
Mohon maaf, Pak. Kurang memperhatikan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini jawaban yang jujur dari seorang mahasiswa. Ya. Dan saya salut ada mahasiswa yang kayak gini. Ya nggak apa-apa. Ya. Tapi tidak menjawab itu bukan berarti tidak selalu tidak bisa ya. Mungkin kurang memperhatikan saja. Nah, Daniel. Ayo bangun semua. Ini saya tidak mengharuskan mengaktifkan video sih, tapi saya harap ya setidaknya bisa jadi pengantar tidur lah, biar diingat dikit-dikit gitu. Daniel, syarat sahnya perjanjian dalam 1320 itu apa sih? Hilang. Nah. Boleh, Pak? Boleh. Iya, Pak. Jadi di 1320 itu setahu saya ada 4, Pak. Iya. Yang pertama ada kecakapan. Kecakapan itu maksudnya apakah dia gangguan jiwa atau seperti apa, yang penting sehat jasmani dan rohani. Terus ada kesepakatan yang nomor 1, yang nomor 2 itu ada kesepakatan yang mengikat. Jadi masing-masing pribadi itu terikat oleh perjanjian yang diikat oleh persona tersebut. Terus yang ketiga ada perjanjian gitu loh, ada perjanjian yang ada persoalannya gitu loh. Terus yang keempat itu halal, Pak ya, halal itu tidak terlarang gitu, misalnya berkaitan dengan sesuatu yang asusila dan sebagainya, Pak. Oke, terima kasih. Apakah jawaban itu tepat? Nah, tepat nih. Siapa ya? Damian. Tadi Michael Rombang ya. Damian hilang. Ya. Ini saya mungkin kalau hukum asuransi harus ya. Kenapa? Damian bagaimana? Bagaimana jawaban tadi Michael Rombang tadi? Menurut saya udah tepat, Pak. Soalnya yang pertama itu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Tadi dia bilang Michael Rombang itu yang pertama itu kecakapan. Duluan mana cakap sama sepakat? Oh ya, Pak, kecakapan dulu. Kecakapan para pihaknya untuk membuat suatu perikatan itu, perjanjian itu, Pak. Ya kok berubah sih, Damian. Nah, terus lanjut. Sudah tepat ya. Gini ya, teman-teman, itu harus dipahami di ini dalam hukum itu kan sifatnya kaku ya. Jadi urutan itu juga penting ya. Maka tadi yang disampaikan Michael Rombang itu pertama kecakapan itu kurang tepat, itu kebalik dengan yang di 1320. Yang pertama itu pasti kesepakatan. Karena apa perjanjian itu disebut perjanjian yang sah, ada kata sepakat? Karena yang pertama kali mau dilihat dalam perjanjian itu adalah pernyataan kehendak. Ya. Setelah dulu dia sepakat dulu nih, sepakat. Pernyataan kehendak itu murni dari nuraninya, dia sepakat. Jadi sifat sukarelanya untuk melakukan perjanjian itu dimulai dari kesepakatan. Nah, yang melakukan kesepakatan ini kemudian harus cakap. Nah, cakap itu dalam 1320 dia yang dianggap sudah dewasa. Dalam terminologi hukum yang lain yang disebut cakap itu, sebenarnya kedewasaan itu diukur dari kemampuan dia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Ya. Contoh misalnya ya, kalau saya adalah polisi, saya cakap untuk melakukan perbuatan perjanjian jual beli motor, karena jual beli motor tidak ada sangkut pautnya dengan profesi saya sebagai polisi. Ya,
Tapi kalau kemudian saya polisi ya melakukan perjanjian jual beli jasa pengurusan STNK atau BPKB, itu maka kemudian saya tidak cakap. Karena sekalipun saya sudah dewasa, saya sudah cakap melakukan perbuatan hukum, tapi syarat cakap itu yang ketiga, perbuatan hukum itu adalah perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ya, atau saya tidak memiliki kompetensi untuk melakukan perbuatan hukum itu, maka tidak menjadi tidak cakap. Ya, polisi itu tidak bisa melakukan jual beli jasa pengurusan BPKB karena ada konflik of interest di sana, ya. Itu. Jadi syarat kesepakatan dan cakap ini menjadi syarat subjektif. Ya, dua hal ini. Kemudian yang terkait dengan objek perjanjian adalah perjanjian itu memperjanjikan suatu hal. Ya, dalam 13.2000 itu tentang sesuatu, ya, objek tertentu. Ya, diperjanjikanlah itu. Pasti harus ada objeknya. Ya. Ada yang diperjanjikan. Nah, terus ada yang disebut sebagai kausa yang halal. Ya, kalau dalam perdata, dalam KUH perdata ya dalam BW ya jelas dia disebut sebagai kausa yang halal. Artinya objek perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma-norma yang lain. Nah, dalam asumsi yang lebih luas, ya, itu sebenarnya merujuk pada tujuan. Ya. Objek perjanjian itu dilakukan sebenarnya tujuannya adalah untuk kehalalan, ya, keabsahannya, tidak bertentangan. Nah, itu maksud saya ya. Jadi itu mungkin sedikit memberikan koreksi terhadap apa yang dinyatakan oleh teman-teman. Nggak ada yang salah, cuma mungkin kita harus memperdalam saja, ya. Begitu. Jadi objek dan kausa yang halal ini disebut sebagai syarat objektif. Ya, ada yang disebut sebagai syarat subjektif dan ada yang disebut sebagai syarat objektif. Nah, kalau disebut sebagai syarat objektif dan syarat subjektif, ya, kalau perjanjian itu bisa batal demi hukum, nah, batal demi hukum ya, itu kalau tidak terpenuhi syarat yang mana, objektif atau syarat subjektif. Perjanjian itu batal demi hukum akibat tidak terpenuhi syarat objektif atau syarat subjektif. Michelle. Manakah yang menyebabkan perjanjian itu batal demi hukum? Kalau tidak terpenuhi syarat objektif atau syarat subjektif, batal demi hukum. Pak, saya boleh jawab enggak? Boleh. Kalau menurut saya subjektif, Pak. Batal demi hukum karena syarat subjektif tidak terpenuhi. Kenapa? Iya. Bentar, Pak. Tadi saya baca jurnal. Oke. Batal demi hukum ya. Karena tidak terpenuhinya syarat subjektif. Oh enggak, Pak, sebentar. Kalau batal demi hukum itu pakai syarat objektif,
Pak. Ya. Kalau subjektif itu dapat dibatalkan tadi. Ya, ini challenge juga buat Natalia Ida nih. Batal demi hukum itu artinya apa sih? Dianggap tidak pernah ada atau Ya, tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian itu, Pak. oke. Karena tidak terpenuhinya syarat objektif menjadi batal demi hukum. Artinya kalau objek perjanjian dan kausa yang halal tadi itu tidak terpenuhi, ya, maka dianggap tidak pernah ada perjanjian, ya, musnah, ya. Semua kedudukan para pihak menjadi kembali ke semula. Kalau itu sudah terjadi transaksi misalnya harus dikembalikan, ya, harus dikembalikan, harus dalam kondisi semula, tidak boleh lagi ada, gitu ya. Itu yang disebut sebagai syarat objektif tidak terpenuhi menjadi batal demi hukum. Nah, sedangkan kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Ini harus menjadi catatan teman-teman. Kalau syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Yang artinya begini, sampai batalnya perjanjian, ya, dinyatakan batalnya perjanjian, maka perjanjian itu tetap ada sampai dengan dinyatakan batalnya perjanjian. Artinya kalau terjadi prestasi dan kontraprestasi yang sudah berjalan, ya, sampai dengan nanti dinyatakan perjanjian itu batal, maka perjanjian itu dan hak dan kewajiban tetap berjalan. Nah, nanti ketika dianggap batal, barulah kemudian perjanjian itu dianggap tidak lagi ada. Kemudian dianggap sudah berakhir atau dianggap batal, ya. Tapi sudah terlanjur bayar, ya sudah, gitu ya. Terlanjur bayar prestasi. Sama halnya dalam perjanjian asuransi, ya. Dalam dua paradigma, ini masih paradigma yang pertama, ya. Ada yang disebut sebagai perjanjian untung-untungan. Jadi asuransi dianggap sebagai perjanjian untung-untungan karena karakteristiknya selain dia memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 PW, maka karakteristik untung-untungan itu juga melekat pada definisi asuransi pasal 246 KUHD. Ini pandangan yang pertama. Nah, saya lebih prefer pada pandangan yang kedua, ya, yaitu asuransi sebenarnya bukan untung-untungan. Lah kenapa, Pak? Kan memang saling menguntungkan. Enggak. Karena begini, saya berani menyebut bahwa itu bukan untung-untungan karena begini. Pertama, risiko itu diimbangi dengan premi. Dalam konteks hukum, hak dan kewajiban itu saling berimbang. Cuman ada catatannya, ada perbedaan berat. Risikonya itu berapa, preminya itu berapa. Ini contoh ya, asuransi all risk yang ada di mobil, ya, dan sepeda motor. All risk itu berarti selain kehilangan, kerusakan, juga kalau jadi sesuatu, ya, musnah itu, maka ada kerugian. Adik. Ya, jadi agak berbeda ketika mobilnya tabrakan, padahal asuransi yang dibayar cuma setahun cuma 7 juta misalnya. Tabrakan terus resikonya ternyata puluhan juta. Penanggung harus membayar puluhan juta, padahal premi total yang dibayar cuma 7 juta setahun. Nah, itu menjadi tidak seimbang. Jadi menurut saya itu bukan untung-untungan. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kepentingan, itu alasan pandangan asuransi bukan untung-untungan. Yang kedua adalah kepentingan syarat mutlak, ya. Jadi harus ada kepentingan, ya. Kepentingannya itu yang dinyatakan dalam evenement ini loh. Apa peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi, gitu itu, ya. Sementara dalam perjanjian untung-untungan, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi ini peristiwa-peristiwa yang pada dasarnya menimbulkan keuntungan. Nah, padahal peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi itu
bisa jadi kerugian. Kalau diuntung-untungan, kalau peristiwa itu rugi, ya masuk untung kan enggak. Ya. Dan yang paling menarik ya, asuransi bukan untung-untungan dalam paradigma yang kedua ini adalah kalau ada one prestasi, ya tidak bayar premi atau tidak membayar manfaat asuransi, maka bisa digugat. Dalam asuransi itu ada klausul ya yang sering muncul ya. Dalam plesetan pun juga sering. Kalau preminya dibayar ya risikonya beralih. Kalau nggak dibayar ya nggak ada pengalihan risiko itu. Gitu ya. Risiko beralih itu bisa jadi kalau tidak bayar karena ditunda atau tidak bayar karena sama sekali tidak membayar. Maka itu tadi syarat objektif dan syarat subjektifnya kemudian dilihat. Ternyata kalau tidak bayar premi berarti syarat objektifnya tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Artinya asuransi ya batal. Nah, kalau gugatan nih dari satu sisi ya, kalau dari sisi premi tidak dibayar kan jelas ya, asuransinya batal. Tapi kalau preminya sudah dibayar, tapi penanggungnya tidak mau menanggung risiko, maka ada peluang untuk melakukan gugatan di pengadilan. Ini menarik karena apa? Dalam perjanjian untung-untungan, ya, tidak semua hal bisa dilakukan gugatan ke pengadilan. Kalau perjanjian jual beli kendaraan, ya, akumulasi penyusutan itu bisa jadi tidak diperhitungkan dalam perjanjian untung-untungan, ya, dan nilainya sangat relatif ya. Kalau dalam asuransi ya jelas harus jelas di sana. Kalau tertanggung dia sudah mengklaim ganti kerugian tapi tidak dibayar, maka penanggung itu bisa digugat. Ya, dalam proses penyelesaian sengketa ini bisa melalui BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia,